Pada Agustus 2005, badai yang terbentuk di perairan hangat Samudra Atlantik awalnya tampak hanya sebagai sistem tropis lain. Namun dalam beberapa hari, sistem ini diberi nama Katrina dan segera menjadi salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah modern AS. Katrina mengumpulkan kekuatan di Karibia, mencapai kategori 5 di perairan hangat Teluk Meksiko, dan pada pagi hari 29 Agustus bergerak menuju pantai Louisiana, terutama New Orleans, dengan kecepatan mematikan. Kota New Orleans sebagian besar berada di bawah permukaan laut dan telah dilindungi oleh sistem tanggul selama berabad-abad. Namun, di bawah dampak Katrina, sebagian besar tanggul tersebut gagal. Air mengelilingi kota dari semua sisi. Dengan lebih dari 80% kota terendam, transportasi, komunikasi dan infrastruktur hancur. Ribuan orang menunggu pertolongan di atas atap, sementara respons darurat tertunda. Badan seperti Federal Emergency Management Agency (FEMA) menghadapi kritik berat. Penanganan krisis yang buruk dan kurangnya persiapan mengubah bencana alam ini menjadi bencana kemanusiaan. Katrina membawa tidak hanya kehancuran fisik tetapi juga menguji kohesi sosial AS. Dampak terbesar dirasakan oleh komunitas miskin, terutama Afrika Amerika. Rencana evakuasi kurang dan transportasi tidak memadai. Banyak orang tidak dapat meninggalkan kota sebelum badai. Ketidakadilan dalam upaya bantuan, representasi media, dan ketimpangan yang ditonjolkan memunculkan kembali ketegangan ras dan kelas. Konsep bencana ganda muncul. Satu dari alam, satu dari pengabaian sistemik. Sebelum Katrina, banyak studi akademik dan meteorologi memperkirakan risiko badai besar untuk New Orleans. Ilmuwan selama bertahun-tahun menekankan bahwa sistem tanggul tidak dapat menahan badai sebesar ini. Pada 2004, FEMA bahkan memasukkan badai besar di New Orleans dalam daftar skenario yang paling mungkin dan paling menakutkan. Namun, peringatan ini hilang dalam birokrasi. Setelah badai, langkah yang diambil beberapa perusahaan energi untuk melindungi infrastruktur minyak memperkuat persepsi bahwa penduduk lokal telah ditinggalkan. Kerusakan material yang disebabkan Katrina tercatat sekitar 125 miliar dolar. Lebih dari 1.800 jiwa hilang. Infrastruktur listrik, air, dan komunikasi tidak berfungsi selama berminggu-minggu. Puluhan ribu rumah hancur atau tidak dapat dihuni. Populasi pusat kota turun lebih dari 50% setelah bencana. Pariwisata, kegiatan pelabuhan, dan layanan kesehatan diambang keruntuhan. Situasi ini memengaruhi tidak hanya ekonomi lokal, tapi juga regional dan nasional. Katrina memicu kemarahan global. Media besar seperti CNN dan BBC menyiarkan bencana ini secara live selama berhari-hari. Citra AS sebagai adidaya hancur oleh pemerintah yang dianggap tidak mampu melindungi warganya sendiri. Bantuan internasional ditawarkan. Beberapa negara ingin mengirim bantuan, namun hambatan birokrasi membuatnya sulit untuk efektif. Setelah Katrina, banyak studi independen dan pemerintah dilakukan. Kesalahan konstruksi pada sistem tanggul, kegagalan komunikasi, dan kurangnya koordinasi lokal federal dianalisis secara rinci. Katrina menjadi panggilan bangun bagi AS. Langkah seperti restrukturisasi FEMA, memperkuat sistem tanggul, dan merevisi rencana manajemen bencana untuk melibatkan komunitas lokal diambil. New Orleans memulai proses rekonstruksi. Namun beberapa area mengalami gentrifikasi, sehingga makin sulit bagi penduduk berpenghasilan rendah untuk kembali. Katrina adalah pertanda bukan hanya masa lalu, tetapi juga masa depan. Para ilmuwan menunjukkan bahwa meningkatnya suhu laut memperkuat badai. Ini berarti bencana seperti Katrina bukanlah hal langka, tapi makin sering terjadi. Perencanaan urban berbasis iklim mulai jadi agenda di AS dan dunia. Katrina tak pernah dilupakan, bahkan bertahun-tahun setelahnya. Dokumenter, film, dan buku mendokumentasikan bencana ini. Dalam memori kolektif, Katrina menjadi simbol orang yang terlupakan. Tragedi ini mengungkapkan bukan hanya kekuatan alam, tapi juga dampak destruktif dari pengabaian. Meski New Orleans telah terlahir kembali, pelajaran yang didapat masih dibahas. Mencegah bencana serupa di masa depan berarti menghormati warisan Katrina. Saya membahas dampak destruktif dan konsekuensi sosial dari badai Katrina. Jangan lupa subscribe channel saya untuk konten seperti ini, like videonya, dan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Setiap komentar sangat berharga.